Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Ya, hari ini saya akan menjelaskan ya studi kasus membuat website multi-page menggunakan framework Laravel versi 9. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama adalah kita bikin roots-nya dulu atau rutenya, kemudian kita bikin controllernya, dan terakhir kita bikin view-nya. Oke, pertama kita akan membuat roots-nya dulu ya. Jadi roots-nya di sini saya bikin 4. Yang pertama ada root get homepage, artinya nanti kalau ada orang yang akses /homepage, maka yang akan menghandle itu adalah controller, namanya home controller ya, ada di folder app http controllers. Dan functionnya adalah function home. Kemudian root ini saya kasih nama yaitu homepage. Ya. Penamanya tidak harus sama ya dengan get ini ya, boleh beda. Kedua ada root get profile. Nah, si profil ini juga sama, dia pakai home controller, kemudian add profile. Jadi karena ini websitenya statis aja ya, profilnya cuma profil si bisnis atau si website tadi. Saya kasih nama profil. Get produk. Ya, kalau produk ini saya bikin controller yang beda, saya kasih namanya produk controller, dan function yang akan menghandle-nya adalah produk ya. Saya kasih name produk. Nah, produk di sini belum terkoneksi dengan database ya. Jadi tidak ada database-nya, nanti produknya bentuknya baru array karena kita belum belajar tentang koneksi ke database. Kemudian root get produk /detail ID. Jadi kalau ada orang yang akses produk /detail /ID, ini ID-nya bebas ya. ID ini parameter, jadi isinya bebas. Maka yang akan menghandle adalah si controller produk controller dengan fungsinya itu detail ya. Namanya adalah detail produk ya. Kita lihat ya di ini roots webnya. Ini saya pakai sublime text ya. Di sebelah kiri ada foldernya Laravel app, kemudian ada roots, ada web. Nah, ini sudah ada di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita bikin apa? Bikin controller. Ya. Nah, bikin controller tadi ada 2 controller. Yang pertama produk controller, kemudian ada home controller. Ya. Nah, ini si produk controller. Untuk bikin controllernya bisa pakai perintah artisan. Ya, ini saya pakai command prompt bisa ya. Ini masuk ke dokumen root Laravelnya, folder Laravelnya. Misalkan ya, saya mau bikin PHP artisan make controller, kemudian namanya jangan lupa depannya huruf besar ya. Gini ya, kalau mau bikin pakai perintah artisan seperti ini. Nah, nanti dia akan bikin file produk controller .php, itu ada di folder app http controllers. Jadi bebas mau bikin pakai artisan seperti ini ya, atau mau langsung dibikin pakai editornya juga boleh. Nah, ini jadi isinya seperti ini. Sini ada namespace-nya app http controllers karena dia adanya di folder controllers ya. Kemudian use illuminate http request. Nah, ini standarnya kita pakai request HTTP ya, kita include-kan. Kemudian kelas produk controller, extend controller. Nah, ini nama kelasnya. Jadi nama kelas sama nama file itu harus sama ya kalau di Laravel. Kemudian extend dari controller. Nah, di sini saya bikin konstruktor. Jadi nanti pada saat kelas ini dibuat ya, objek yang dibuat berdasarkan kelas ini, maka dia akan manggil langsung konstruktor. Di sini saya isi array ya. Array yang isinya adalah produk. Jadi array 2 dimensi, ada kode, ada nama, sama ada harga. Ya. Karena di sini kita belum pakai database. Kemudian ada function index. Nah, di function index itu saya kasih title home. Title ini buat apa? Nanti rencananya title ini saya mau pakai di title bar browser ya, di bagian atas browser tuh untuk judulnya.
Kemudian dia manggil view, product welcome, compact title. Ya. Ya, tapi yang ini sudah tidak dipakai function indexnya, sebenarnya boleh dihapus nih ya, karena saya sudah memindahkan dia ke home controller. Kemudian ada function produk. Function produk ini nanti gunanya kita nampilkan semua produk dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel. Jadi title judulnya adalah data produk, kemudian produk sama dengan $this produk. Nah, jadi variabel produk isinya $this produk. Dia manggil dari ini ya, variabel apa? Produk yang ada di konstruktor nih. Jadi produk itu isinya ini semua. Ya, namanya sama, this produk. Kemudian return, saya panggil view, view-nya adalah produk, kemudian compact, ya ini variabel yang disertakan di view ini adalah variabel produk, dari sini asalnya, sama variabel title, asalnya dari sini. Ya, jadi harus sama. Kemudian ada public function detail. Ini tadi kalau kita panggil ya produk slash detail slash parameter. Nah, parameternya adalah kode produk nih. Jadi harus ada kode produknya. Cari kode ini ada di array atau enggak. Jadi saya cari dulu di array. Array search kode, ya. Kodenya ada nggak di array ini kita cari ya. Kemudian array kolom, kita cari dari array this product. Tadi di atasnya this product dengan kolomnya kode kita cari nih. Ya, di kolom kode dari array produk ada nggak si $kode? Misalkan $kode itu 001, 002 gitu nantinya. Kalau ada disimpan key-nya ya atau indeksnya. Oke, setelah ketemu ya, maka di sini saya bikin variabel baru detail produk sama dengan $this product key. Ya, key-nya tadi ya dari sini ya. Misalkan key-nya 001 gitu ya. Panggil. Jadi ini nanti dapatnya cuma satu row array nih. Misalkan ini ya. Jadi dapatnya cuma satu aja. Tergantung dari kodenya, kode yang mana. Kemudian return view, kita panggil view-nya adalah detail produk, kemudian variabel yang kita sertakan adalah detail produk sama title. Ya. Ya, ini kan produk controller ya. Jadi nama-nama functionnya ini harus sesuai dengan yang ada di roots nih. Ini produk kan, di produk controller, functionnya produk. Ini produk detail ID, functionnya detail. Jadi harus sama. Huruf besar kecilnya pun harus sama ya. Oke, itu produk controller. Kemudian ada home controller. Nah, kalau home controller ini dia tidak ada data yang disertakan ya. Jadi tidak ada, kayak misalkan produk kan tadi ada variabel. Kalau ini sebenarnya cuma menampilkan sesuatu di dalam view aja. Nah, ini saya simpannya di sini ya, app http controllers, namanya adalah homecontroller.php. Namespace-nya app http controllers, ini nama foldernya di sini. Kemudian kita sertakan http request-nya. Nah, bikin nama kelas home controller, nama filenya ini kan sama ya. Kemudian extends dari controller. Nah, ada function home sama profil. Ya. Kenapa fungsinya home sama profil? Karena di roots-nya nih ya, ini ada home controller, home controller, profil. Jadi nama fungsinya disamakan ya. Oke, di home, function home ada titelnya homepage, kemudian return view homepage compact title. Jadi sertakan variabel titelnya. Panggil view-nya homepage. Profil juga sama, cuma ada title judulnya ya. Kemudian panggil view profil, variabelnya adalah title. Ya, itu dua controller yang kita buat untuk bikin website sederhana ini. Oke, nextnya kita bikin view. Nah, pertama ada beberapa view. Yang pertama saya bikin master layout-nya dulu. Nah, di master layout ini isinya adalah semua codingan HTML ya, mulai dari HTML sampai /HTML. Ya. Tapi nanti saya panggil beberapa variabel ya. Misalkan di sini ada title, add yield title. Nah, ini nanti kalau ada variabel title berarti taruhnya di sini nih variabel titelnya. Ya, tadi kan kita pas bikin controller ada tuh $title. Nah, $title akan muncul di sini. Ya.
Jadi ini dikasih add yield title. Kemudian link href. Nah, saya punya CSS ya. CSS di sini eksternal ya. Asset CSS style.css. Aset ini kalau di Laravel itu adanya di folder public. Nanti kita lihat ya. Jadi nama filenya CSS style.css. Nah, kemudian ada stack CSS. Nah, jadi misalkan di master layout view-nya itu dia cuma manggil satu CSS. Tapi kemungkinan nanti ada tampilan lain atau view lain yang membutuhkan CSS tambahan. Yang hanya berlaku di dalam view itu aja. Ya, misalkan di view produk kita mau bikin tabel. Nah, kita butuh CSS buat ngatur-ngatur tabel misal. Nah, CSS tabel tadi nggak ada di style.css. Maka kita taruh di sini. Jadi CSS yang khusus ya, hanya berlaku di beberapa halaman aja. Saya bikin add stack CSS. Nah, nanti di view yang lainnya lagi yang manggil dia, itu kita bisa bikin variabel lah. Kita bisa push CSS-nya. Nanti kita lihat di master yang lainnya. Terus ada header, ini h1 website.xyz.com ya, ini buat CSS ya, ID-nya ini. Kemudian include layouts menu. Nah, ini kan ada menunya nih. Nah, menunya saya bikin file terpisah. Ya. Jadi file terpisahnya ada di mana? Ada di folder layouts, kemudian filenya menu.blade.php. Jadi saya harus bikin ya. Di folder resource, views, layout, ada ini menu.blade.php. Ini disertakan di sini. Nah, jadi menunya saya pisah di file tersendiri gitu ya. Di sini ada konten, ada div class isi ya. Nah, ini kontennya nanti asalnya dari view yang lain ya. Karena konten ini kan sifatnya nanti dia dinamis ya, tergantung dari kita lagi buka halaman apa. Misalkan kita lagi buka halaman profil ya, struktur websitenya sama. Cuma bedanya di bagian kontennya aja. Misalkan ya websitenya ada headernya, ya, misalkan ada banner lah di atas ya header. Kemudian ada menunya kalau di contoh ini saya taruh di atas. Nah, isinya di bawah menu. Jadi pasti headernya sama, pasti menunya sama. Yang beda adalah isinya atau kontennya. Nah, ada footer, copyright, kemudian /div ya. Ini footernya pun sebenarnya kalau saya mau bikin kayak include gini bisa ya, saya pisah. Saya bikin blade yang baru lagi, misalkan layouts.footer ya, layout/footer.blade.php. Nah, di sini nanti saya tinggal include. Tapi boleh dengan cara ini atau seperti ini. Nah, kemudian kadang-kadang di sebuah website itu ada beberapa halaman yang memerlukan JavaScript khusus. Nah, ini saya bikin ini. Jadi add stack JS. Nanti kalau kita perlukan JavaScript khusus ya, kita taruh di sebelah sini. Nah, JavaScript khususnya nanti dipanggil dari view yang lain. Ya, ini ada stack CSS buat CSS, ini ada stack JS buat JS tambahan. Jadi supaya halamannya nggak berat. Karena kalau semua JavaScript atau CSS kita taruh semuanya di sini, ya di depan, di master layoutnya, kadang-kadang CSS dan JavaScript itu dia tidak terpakai di halaman yang lain sehingga bikin website kita jadi berat. Maka kita lakukan seperti ini. Jadi yang penting banget taruh ya di master view, yang hampir digunakan di semua halaman taruhnya di master view. Tapi yang hanya dipakai di halaman tertentu kita bikin stack. Jadi ini hanya berlaku di halaman-halaman tertentu. Nanti kita tambahin CSS sama JavaScript-nya. Oke, master layout ini nanti kita extend ya di view yang lain. Kita next dulu. Nah, ini subview untuk menu. Tadi kan di sini ada include ya, include layouts menu. Nah, berarti ini tuh nge-include atau manggil yang ini nih. Nih, layouts menu. Nama filenya sama. Ya, ini bikin menu, kemudian UL, ID, list menu. Nah, ini menunya ya, ada home, produk, profil, kontak. Kalau home dia manggil root homepage. Nah, ini tadi kan kita di roots-nya ya, kita bikin ada name, ada nama kan. Name homepage, ada name produk, ada name profil. Jadi kita panggil nih, name-nya apa. Kenapa yang kontak nggak ada?
rootsnya ya. Karena tadi di kontak emang kita belum bikin rootnya. Ini nanti buat tugas lah. Ya, kalian bisa coba-coba tambahin dong halaman kontak. Oke, next lagi view buat homepage. Homepage ini, nah tadi halaman depan ya. Nah kita lihat di homepage ini simpennya di sini, resource view homepage.blade.php. Dia extend, dia manggil. Ya. Jadi dia turunan dari layouts app. Karena dia turunannya dari layouts app, maka semua yang ada di layouts app itu kebawa. Layouts app itu yang mana? Yang ini nih. Nih, layouts app. Jadi semua yang ada di sini nanti di-include, dimasukin ke sini, homepage. Ya, makanya di homepage nggak ada body di sini ya, nggak ada body, nggak ada head ya, karena udah ada di layouts app. Ya. Kemudian section title, $title. Nah, di app tadi itu kita bikin add yield title ya. Ini ya. Add yield title. Ini variabel. Nah, untuk isinya di sini kita panggilnya pakai section. Section tadi namanya title kan? Nah, ini $title. $title asalnya dari controller. Jadi kita isi yield title-nya dengan variabel title dari controller. Terus add section content. Ya. Tadi di layoutnya juga ada konten ya, add yield content nih. Nah, itu kita isinya pakai add section. Section content. Jadi konten ini khusus untuk halaman homepage aja. Ya, ini untuk cetak variabel ya. Kalau di Blade itu pakai gini, kurung kerawal 2 kali, $title ya. Ini tadi dari controller asalnya. Dan tulisan cuma selamat datang di website kami. Ini saya kasih end section ya. Karena ini sectionnya ada isinya. Kalau ini tadi sectionnya nggak ada isinya. Ya, jadi section ditutup dengan end section. Itu homepage. Kemudian ada lagi produk. Nah, ini produk agak lebih panjang kodenya. Kenapa? Karena si view produk ini dia mau menampilkan daftar produk dalam bentuk tabel. Tadi ada di array kan, di produk controllernya ya. Nah, ini resource view produk.blade.php ya. Sama seperti home tadi, dia extend dari layouts app. Ya. Jadi semua bodinya sampai slash body ya, dari HTML sampai slash HTML itu langsung dipanggil di sini. Terus sama kayak tadi, section title, $title ya, untuk title bar di browser. Nah, ini kontennya mulai dari sini. Section, content, and section. Kasih H1 title. Terus table, class table. Nah, saya bikin tabel dengan kelasnya namanya tabel. Dan ID-nya namanya tabel data ya. Terus bikin t-head ya, atau judul kolom di tabel. Ada nomor, kode produk, nama, harga, action ya. Terus di t-body-nya, ini kita for each, looping. Looping dari mana? Dari $produk loh. $produk asalnya dari mana? Nah, $produk itu asalnya dari si produk controller nih. Sini ada produk ya. Dia manggil view produk. Terus dia nyertakan variabel produk nih. Karena di sininya namanya produk, maka di view-nya kita panggilnya $produk. Jadi kita for each, si $produk disimpan sebagai $data. N-nya di sini ya, N for each-nya. Nah, saya bikin TR class, saya mau bikin warnanya selang-seling ya. Maka saya bikin TR class add if $loop event. Jadi kalau kita looping pakai for each, nah kita punya variabel namanya $loop. Ya. $loop ini isinya misalkan ada event. Dia panggil event. Event ini apakah dia ganjil atau genap? Ya. Pokoknya kalau nilainya dia genap ya, dia true. Oke, kalau dia tidak genap atau ganjil dia false. Nah, maka kalau dia eventnya genap, saya kasih genap. Jadi panggil kelas genap dari CSS. Kemudian else ganjil
and if ya. Jadi kalau tidak genap, kelasnya adalah ganjil. Nah, ini penulisan at ini ya, ini untuk blade ya, seperti ini. Atau kita bisa seperti PHP biasa pakai lebih kecil tanda tanya gitu ya, if dalam kurung boleh aja. Tapi karena ini pakainya blade ya, lebih mudah dengan cara seperti ini. Kemudian TD yang pertama ini nomor ya. Nah, nomor ini saya pakai $loop iteration. Ya, ini iterasi keberapa? Iterasi itu dimulai dari angka 1. Ya. Nah, jadi dia nanti isinya akan urut 1, 2, 3 seterusnya. Terus data kode. Oke, di luar data dari sini ya. Jadi produk dirubah jadi data, ini data. Terus kode dari mana? Nah, tadi kalau dilihat di produk controller ya, ini ada kode nih. Kan dari sini. Jadi dia looping dari array ini, nah dia panggil indeksnya. Indeksnya ada kode, ada nama, ada harga. Nah, untuk panggil indeksnya pakainya ini seperti array biasa sih. Dari waktu itu kan pernah belajar array ya. Ini adalah data indeks kode. Dia panggil tadi itu 001, 002 ya. Lalu data nama, dia panggil pensil, bullpen. Lalu data harga, ini harganya. Ya. Terus saya bikin lagi di action ya. Di action ada ahref root detail produk. Nah, kita panggil root detail produk. Tadi namanya kan detail produk ya di web.php-nya itu. Jadi name-nya ini. Nah, tapi si detail produk ini dia butuh satu parameter. Nih, detail produk butuh satu parameter. Maka untuk pemanggilannya seperti ini. Root detail produk, parameternya apa? Biasanya parameter itu primary key ya. Nah, kalau di array tadi itu primary key-nya adalah kode. Ini data kode. Detail. Jadi kalau diklik detail ya dia akan manggil root detail produk dengan menyatakan parameter $data kode. Terus ada hapus. Hapus ini ahref on click. Jadi kalau diklik dia akan manggil fungsi hapus. Ini fungsi JavaScript ya, hapus ini. Terus $loop iteration. Nah, ini sesuai yang ada di sini. Hapus iterasi yang keberapa? Ya, nanti ini pakai JavaScript. Kalau diklik dia ngapus barisnya aja nih. Ya, dia nggak ngapus dari array ya. Arraynya tetap ada. Cuma seolah-olah dia ngapus dari tabel, barisnya dikurangin 1 gitu. Nanti kita lihat deh efeknya. Nah, ini masih di view produk ya. Ya, ini ada CSS. Karena ternyata di view produk dia butuh CSS buat ngatur tabel. Makanya di CSS utamanya belum ada ya buat ngatur tabel. Jadi ini saya taruh di sini. Tadi kan di master layoutnya ada add stack dalam kurung CSS. Nah, untuk masukin di situ kita pakainya add push. Namanya sama CSS. Dengan penutupnya adalah end push ya. Kayak ini CSS nulisnya seperti biasa, style, table ini ya. Nah, terus ada JS. Tadi ada add stack JS. Nah, untuk isinya pakai add push JS. Ini script. Ini ada function hapus kode. Ya, kodenya tadi parameternya ya. Nah, if confirm, apakah Anda yakin akan menghapusnya? Jadi ada pertanyaan, apakah Anda yakin akan menghapusnya? Kalau jawabannya oke, dia maka akan menjalankan ini. Get element by ID tabel data. Tabel data itu nama atau ID-nya table. Delete row itu buat menghapus row yang ke kode. Row yang kode. Nih ya tadi. Di sini ada ID ya, ID tabel data. Nah, ini harus sama nih, tabel data. Dan ini juga harus sama nih huruf besar kecilnya. E-nya besar, B-nya besar, I-nya besar. Delete row, R-nya besar, kode ini tadi iterasi yang keberapa, maka akan dihapus. Dia ini detail produk ya, detail produk masih extend dari layout app. Ini simpennya namanya resource view detail produk.play.php. Section title, nah, tadi titelnya adalah $title, tapi saya tambahin ya, detail produk nama. Terus ini section kontennya ya, kontennya sampai sini ya berarti ya, $title.
Nah, di sini saya mau munculkan kode. Kodenya apa sih? Nah, dari variable detail produk. Variable detail produk dari mana? Dari controller. Dari controller produk ya. Ini kan tadi detail nih. Nah, jadi dia manggil view detail produk, sertakan parameter detail produk dari sini. Jadi karena di situ namanya detail produk, maka di sini pun harus sama detail produk. Kode ini sama ya tadi kayak indeks dari si array-nya ya. Terus nama juga indeks array, harga juga indeks array. Terus ini ada URL previous. Nah, ini buat kembali ke halaman sebelumnya atau ke halaman view produk. Kemudian exception. Nah, ini saya kasih CSS di sini. CSS beda ya karena di sini ada kelas info, style.info, color, red, font white, bold. Jadi ini tuh nanti huruf warna merah dicetak tebal. Nah, ini profil sama kayak home ya, cuma ini section kontennya aja cuma ini. H1 title, kami adalah toko online menjual tulis, and section. Ini CSS-nya, tadi di master layout kan ada ID header ya, ID menu. Nah, ini CSS-nya. Kita sudah pernah belajar CSS, tidak saya jelasin lagi. Hasilnya nanti seperti ini. Ya, ini home buat ke homepage, ini produk, ini profil, ini kontak. Nah, kontak ini belum bisa diklik ya. Ini kalau home jadi tampilnya homepage, selamat datang di website kami. Kemudian kalau produk, ini jadinya tabelnya kayak gini nih. Karena kasih warna-warni ya tadi, ganjil atau genap. Terus ada tombol detail, ada tombol hapus. Kalau klik detail, misalkan saya klik salah satu nih, yang 01 yang mana ini ya. Pensil saya klik, nah nanti muncul detail produk, kode 01, nama pensil, harga 1000. Dan kembali ke halaman sebelumnya. Ini profil, kalau diklik tampilan seperti ini. Nah, untuk kontak ya buat latihan ya. Coba aja bikin halaman kontak, nanti di halaman kontak itu isinya form kontak, ada inputan nama, email, nomor HP, sama pesan. Tapi belum nyimpen ke database ya. Kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya pernah ya bikin form pakai Laravel yang tanpa ke database. Oke, coba kita jalankan dari ini ya. Dari laptop langsung ya, bukan dari PowerPoint-nya. Oke, di sini saya masuk ke Laravel app. Nah, untuk menjalankan si Laravel, kita pakai PHP Artisan Serve gini ya. Nah, terus kita akses nih localhost /28000. Saya buka browser localhost 8000. Oh, tadi /home ya, homepage ya. Ini /homepage ini. Ya, ini tadi header kan, terus ini menu ya. Ini konten, ini footer. Nih. Ya. Jadi /homepage tadi manggilnya apa? Homepage controller @index. Terus yang gampang dulu, profil. Nah, profil kalau diklik dia manggil apa tadi? Di roots-nya home controller dengan fungsinya profil. Nah, ini tampilan produknya. Nah, ini warnanya warna-warni kan ya, tabelnya. Terus ini ada efek sedikit. Nah, kalau saya ini warnanya berubah. Kalau kursornya saya gerakin. Ada detail, saya klik salah satu detail. Nah, dia muncul di sini detail produk. Kode 002, nama bullpen, harga 2000. Kalau diklik kembali halaman sebelumnya, balik ke data produk. Terus ada hapus ya, misalkan saya mau hapus rautan. Nah, ini saya klik hapus. Yakin akan menghapus. Ada konfirmasi dulu ya. Kalau cancel dia nggak jadi ngapus, masih ada ya. Tapi kalau klik hapus, oke, hilang ya.
Nah, jadi pas klik hapus, dia cuma sekedar ngapus baris dari tabelnya aja ya, tidak menghapus di array. Jadi kalau saya refresh ya, dia balik lagi, datanya ada di sini. Ya, itu tentang program Laravel untuk membuat website sederhana. Tadi kalau mau latihan, bisa bikin yang kontak nih. Karena belum bisa nih, karena belum ada linknya yang kontak. Jadi kalau kontak sini muncul kontak, terus bikin form. Nama itu ya, nomor telepon, email, pesannya apa. Oke, itu aja. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.